Kementerian Kebudayaan baru-baru ini menyerahkan 85 sertifikat penetapan cagar budaya peringkat nasional kepada 27 pemerintah provinsi. Penetapan ini meningkatkan jumlah total cagar budaya peringkat nasional yang telah disahkan sejak tahun 2013 hingga 2025 menjadi 313 cagar budaya. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan dalam rangka apresiasi cagar budaya peringkat nasional, ACBEN, 2025, sebuah acara yang bertujuan untuk memberi penghargaan kepada pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengusulan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, dalam sambutannya mengungkapkan rasa apresiasi yang tinggi terhadap pemerintah daerah yang telah berkontribusi besar dalam upaya pelestarian cagar budaya. Ia menekankan bahwa keberhasilan penetapan cagar budaya ini tidak terlepas dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pendataan cagar budaya, dengan melibatkan tim ahli cagar budaya dalam upaya agar proses penetapan dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif. Fadlizon menambahkan bahwa ke depan, pihaknya akan berupaya untuk memperbanyak jumlah tim ahli cagar budaya tingkat nasional, guna meningkatkan keterlibatan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti arkeolog, antropolog, geolog, geografer, arsitek, dan bidang terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pencatatan cagar budaya di tingkat nasional serta memastikan bahwa data yang dihasilkan lebih lengkap dan akurat. Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa penetapan cagar budaya sejalan dengan tujuan Kementerian Kebudayaan dalam melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan budaya nasional Indonesia. Ia meyakini bahwa kekayaan budaya Indonesia, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi motor penggerak ekonomi berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi cagar budaya dalam sektor industri dan ekonomi budaya, seperti dalam industri kreatif, UMKM, kuliner, hingga produk-produk budaya lainnya, Indonesia dapat mengoptimalkan kekayaan warisan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fadlizon juga menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa di banyak negara, pelestarian budaya melibatkan sektor swasta melalui konsep public-private partnership, di mana pihak swasta tidak hanya membantu dalam pendanaan tetapi juga dalam pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya, misalnya dengan membangun fasilitas komersial seperti restoran, kafe, atau bahkan pembuatan produk merchandise yang berkaitan dengan cagar budaya tersebut. Apresiasi cagar budaya peringkat nasional 2025 mengusung tema, Membingkai Warisan, Menghidupkan Masa Depan, yang mencerminkan pentingnya pelestarian warisan budaya Indonesia yang tidak hanya berfokus pada cagar budaya dan warisan budaya tak benda, tetapi juga bagaimana warisan budaya tersebut terkait dengan lingkungan alam, ruang hidup, dan masyarakat secara lebih luas. Tema ini mengajak semua pihak untuk turut serta menjaga dan memanfaatkan warisan budaya demi kepentingan generasi mendatang. Selain penyerahan sertifikat, rangkaian kegiatan ACBEN 2025 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti workshop, pertunjukan seni, dan pameran cagar budaya peringkat nasional. Acara tersebut juga menjadi momen spesial dengan adanya seremoni penyerahan hadiah bagi pemenang sayembara Masterplan Museum Majapahit, yang bertujuan untuk memperkuat upaya pelestarian kota kuno Majapahit yang terletak di Trowulan, Mojokerto. Apresiasi cagar budaya peringkat nasional merupakan acara tahunan yang sangat penting, sebagai salah satu cara untuk menegaskan komitmen negara dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya Indonesia. Acara ini juga menjadi sarana untuk memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sangat serius dalam melindungi dan memanfaatkan warisan budaya sebagai aset strategis yang tidak hanya bernilai sejarah dan kebudayaan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.